datang dengan visi baru, membawa harapan akan perbaikan. Saya mengatakan gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah. Tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja kan gitu. Tapi, apakah visi itu pernah benar-benar sampai menyentuh dan berpihak pada ruang-ruang kelas kita? Kurikulum pendidikan terus berganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ke kurikulum 2013 dan kini kita kenal kurikulum merdeka. Namun, siapa yang paling merasakan gelombang perubahan ini? Mereka adalah guru-guru di garda terdepan, dosen-dosen yang menyiapkan generasi penerus, dan tentu saja para mahasiswa yang kelak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Indonesia. Sebagai generasi muda yang akan menjadi bagian dari sistem pendidikan, kami merasa perlu untuk menyuarakan refleksi kritis ini. Halo, kami dari kelompok 5, Lintas Narasi, akan menyampaikan refleksi kritis sebagai bentuk proyek mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami mengangkat sebuah tema yang relevan dengan dinamika pendidikan di Indonesia. Melalui video ini, kami mengangkat tema dinamika kurikulum di Indonesia antara visi menteri dan keberlanjutan sistem. Tujuan kami sederhana, yaitu menggali lebih dalam realita yang ada di lapangan. Tujuan kami sederhana, menyuarakan realita di lapangan di balik kebijakan yang tertulis di atas kertas yang kadang terasa jauh dari kenyataan. Kami ingin mengajak Anda melihat lebih dekat dampak perubahan kurikulum ini dari berbagai sudut pandang. Kami akan menyajikan hasil observasi, wawancara dengan mahasiswa, dosen, serta narasumber dari lembaga pendidikan terkait. Semoga refleksi ini bisa menjadi bekal diskusi yang konstruktif untuk kemajuan pendidikan kita. Mari kita simak bersama bagaimana dinamika kurikulum ini memengaruhi berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan kita. Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022. Fokus utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam menyusun materi ajar, serta pengurangan beban konten yang bersifat hafalan. Kurikulum ini digadang-gadang sebagai jawaban atas tantangan pendidikan masa kini, dengan harapan menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan menyenangkan. Kami mulai perjalanan observasi dengan mendengarkan langsung suara dari rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana pandangan mereka tentang perubahan kurikulum ini dan apa tantangan yang mereka rasakan? Kalau menurut aku, perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka itu dampaknya itu ada dampak baiknya juga dampak buruknya. Karena kalau dampak baiknya itu kayak siswanya itu bisa kita bimbing buat berpikir kritis, karena itu yang dibutuhkan untuk di jenjang-jenjang berikutnya. Terus kalau K13 itu mungkin ada yang pernah bilang kalau di K13 itu kan pembelajarannya itu metodenya ceramah. Nah, itu tuh termasuk metode yang udah kuno, tapi itu juga metode itu tuh juga baik buat siswa karena mereka juga selain harus berpikir kritis, mereka juga dapat pengarahan gitu. Selanjutnya, kami menggali perspektif dari para akademisi
khususnya dosen yang merupakan garda terdepan dalam implementasi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi dan persiapan calon guru. Kita bagian dari proses dari part untuk menyiapkan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan keinginan kurikulum nasional. Tidak cukup kurikulum yang bagus, kita sudah menyusun kurikulum yang bagus, mengundang user, stakeholder terkait, tidak cukup. Kita juga senantiasa menjaga kualitas pembelajaran di IDSJ dengan melakukan berbagai hal, adanya brainstorming, adanya capacity building buat dosen, adanya akreditasi dan seterusnya. Dari sisi dosen sudah, dari sisi pembelajaran juga kita jaga, sampai dari sisi karir mahasiswa. Tak hanya dari kampus, kami juga ingin mendengar pandangan dari lembaga pendidikan yang bersentuhan langsung dengan ribuan sekolah di berbagai daerah. Kali ini, kami berkesempatan mewawancarai perwakilan dari LP Ma'arif, sebuah organisasi besar dengan jaringan pendidikan yang luas. Anak cucu saya yang dihadapi ya sesuai dengan anak cucu kita. Sehingga zamannya dia yang dihadapi, zamannya dia. Jadi tidak seterusnya selalu sama, dinamikanya selalu berputar seperti roda berputar. Jadi masalah kurikulum juga demikian, ada perubahan, ada pergantian, penyempurnaan. Jadi selama tidak merusak akidah yang hakiki, merubah akhlak dan merubah perlakuan amaliyahnya yang ada di LP Ma'arif, Nahdlatul Ulama, no problem. Dari hasil observasi dan wawancara, serta berbagai diskusi di media sosial yang kami pantau, terlihat bahwa meskipun kurikulum Merdeka membawa semangat kebaruan dan fleksibilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kesiapan guru untuk beradaptasi dengan metode baru, kesulitan siswa maupun mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, keterbatasan sarana prasarana, dan adanya gap teknologi antara pendidik dan peserta didik Gen Z menjadi titik penting yang belum selesai dan masih perlu perhatian serius. Ini menunjukkan bahwa pergantian kurikulum yang terlalu sering tanpa kesiapan sistematik justru dapat menimbulkan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Kami menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekedar ditulis di atas kertas, tetapi juga keberlanjutan sistem dan implementasi yang merata pada setiap sudut negeri. Tidak cukup hanya membuat kurikulum baru, yang terpenting adalah konsistensi, dukungan, dan kesiapan bagi semua pelaku di dalamnya, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua yang terlibat aktif. Sebagai mahasiswa, kami punya tanggung jawab untuk tidak hanya belajar secara akademis, tapi juga berpikir kritis dan berani berkontribusi untuk masa depan bangsa kita. Kami percaya mahasiswa adalah agen perubahan masa depan yang harus peka terhadap isu-isu penting, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena ini adalah investasi terbesar kita. Inilah bentuk kontribusi kami melalui tugas proyek pendidikan kewarganegaraan ini. Semoga refleksi ini dapat menjadi bagian kecil dari suara anak muda terhadap arah pendidikan bangsa dan memicu diskusi yang lebih luas yang konstruktif.